Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah setiap kita boleh sungguh-sungguh datang mencari wajah Tuhan pada sore hari ini. Mari rindukan Tuhan melawat setiap kita. Dan percaya lawatan Tuhan akan membawa kuasa dan mujizat di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa untuk memulai worship Tuhan pada sore hari ini. Bapa, kami datang dengan hati yang rindu akan jamahan-Mu. Biarlah Engkau melawat setiap kami pada sore hari ini ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, saat kami sungguh-sungguh datang mencari wajah-Mu, Engkau Tuhan yang tidak akan bersembunyi dari setiap kami, tetapi Engkau Tuhan yang akan menyatakan diri kepada kami semua ya Bapa. Kami percaya sore hari ini kami boleh mengalami lawatan Tuhan, sore hari ini kami boleh mengalami jamahan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkannya Tuhan kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau bekerja dan beracara di tengah-tengah ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin, haleluya. Sebab ada kuasa di dalam pujian. Haleluya. Yeah. Katakan Tuhan Allah kita bertahta. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata, amin, atas pujian umat. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertahta, Tuhan Allah kita bertahta, amin, atas pujian umat. Tuhan Allah kita bertahta, atas pujian umat. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyat. Katakan ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Tuhan Allah kita berkata, amin, atas pujian umat. Tuhan Allah kita berkata, atas pujian umat. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya pasti mengalir, oh dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Ada kuasa dalam pujian. Oh, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa sanggup. Katakan ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Mari katakan ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Ada kuasa dalam pujian. Oh, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ya yang sanggup kekuatan lawan. Haleluya. Ada kuasa.
Amin. Sebab ada kuasa di dalam pujian. Kami percaya Engkau Allah kami yang berkuasa. Haleluya. Haleluya. Sebab namanya Tuhan. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Terang kasih-Mu, terang kasih-Mu setia menjagaku, dan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Tak terlukiskan kasih yang Kau beri, kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Terang kasih-Mu, terang kasih-Mu setia yang menjaga, dan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Haleluya. Ya Allah yang luar biasa, kuasa nama Yesus lebih dari segala kuasa di muka bumi ini. Haleluya. Haleluya, sebab namanya Tuhan, nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Haleluya. Namanya Tuhan kami, oh Jesus. Sama-sama katakan namanya Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, tiada apa yang gegah. Gunung batu keselamatanku. Haleluya. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa
Haleluya. Namanya Tuhanku, come on. Namanya Tuhanku, benar yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, yang perkasa, ya Bapa yang tegak. Oh oh, gunung batu keselamatanku. Oh yeah, Engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesus. Pam param parararararara, pam parararam pam pam, pam param parararararara, pam parararam pam. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan, saudara. Mari lebih sungguh-sungguh lagi kita datang kepadanya. Tuhan, kami rindu Engkau memenuhi hati kami dengan kehadiran-Mu, dengan jamahan-Mu ya Bapa. Biarlah setiap kami boleh merasakan kasih-Mu. Mari ya Tuhan, lawat setiap kami lebih lagi. Kami buka hati kami, kami bawa kehidupan kami kepada-Mu ya Bapa. Haleluya Jesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, dengan hadir-Mu kami rindu Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, oh, bawaku dekat dalam hati. Kami rindu mendengar, ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, duhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, duhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Yes. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu,
dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Mawaku mendekat kepadamu dalam hati-Mu. Kami rindu mendengar, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Bui dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Bui dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Bui dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Bui dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Bui dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Bui dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Bui dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat kepada hamba-Nya menyampaikan firman Tuhan, kami persilakan. Dan ku bersyukur menyembah-Mu. Bui dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Bui dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Bui dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu.
Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kasih karunia-Mu, kemurahan dan belas kasihan-Mu kepada kami. Dalam perjalanan hidup, Engkau memelihara kami selalu dengan keajaiban. Tuhan, terima kasih untuk sore menjelang malam ini kami mau sama-sama lagi kembali belajar dan merenungkan apa yang dipesankan Tuhan kepada kami. Kami bersyukur bahwa kami punya Allah yang hidup, Yesus yang mengasihi kami, bahkan Roh Kudus yang memimpin kami senantiasa. Tolong kami sore hari ini untuk menangkap pesan Tuhan. Kami boleh belajar bersama-sama. Tolong hamba untuk mengkomunikasikannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita belajar. Kita baru saja kemarin dan hari ini dan masih dalam suasana Idul Adha. Kita masuk di dalam masa-masa dan melihat saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, sahabat kita merayakan Hari Raya Kurban. Nah, ini suasana dalam Hari Raya Kurban. Saya ingin mengangkat bagian ini untuk kita belajar bersama-sama pada sore hari ini. Dan kita boleh lihat bahwa situasi atau apa yang mereka tanya, mungkin saudara juga dapat bagiannya, saudara menikmati daging kurban yang dibagi-bagikan, saudara menikmati daging sapi, daging kambing, daging domba yang dibagi-bagikan kepada rumah-rumah dan tetangga dan lain sebagainya. Dan saudara mungkin juga menikmati itu. Dan saudara tahu bahwa kita memahami bahwa mereka merayakan Hari Raya Kurban. Apa itu makna dari Hari Raya Kurban yang mereka rayakan? Kita lihat kepada mereka dulu, tetangga sebelah dulu, sebelum masuk ke bagian kita. Supaya kita mempunyai pemahaman yang jelas, kita mempunyai paradigma yang benar. Kita punya konsep yang dimana Alkitab ajarkan kepada kita. Sehingga kita tidak bertanya-tanya kok sama, kok beda dan lain. Tapi kita perlu pemahaman yang jelas untuk memahami ini. Jadi kita akan melihat ada dua konsep di sini yang saya mau paparkan, yaitu Hari Raya Kurban yang baru saja kita lewati atau sementara kita melewatinya, yang dirayakan oleh saudara-saudara rekan-rekan sebelah kita. Dan juga kita melihat bahwa Hari Raya Roti Tidak Beragi itu seperti apa. Karena itu kita lihat kepada mereka bahwa mereka punya alasan untuk melakukannya. Karena dikatakan bahwa Hari Raya Kurban atau Idul Adha dinamai juga Idul Nar. Idul Nar artinya hari raya penyembelihan. Nah, hal ini untuk memperingatkan ujian yang paling berat yang menimpa Nabi Ibrahim. Jadi akibat dari kesabaran dan ketabahan Ibrahim dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan, Allah memberinya sebuah anugerah atau sebuah kehormatan yang disebut Khalilullah atau kekasih Allah. Alasannya karena peringatan peristiwa ketika Nabi Ibrahim bersedia untuk mengorbankan putranya, tidak disebutkan namanya, untuk Allah. Kemudian disembelilah, sembelihan itu digantikan oleh Tuhan atau oleh Allah dengan domba. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita melihat bahwa inilah konsep dari saudara-saudara kita di seberang. Inilah konsep mereka. Inilah dasar, inilah tujuan mereka merayakan Idul Adha atau Hari Raya Kurban atau penyembelihan. Memperingati tentang perjuangan Abraham dalam ketika dicobai oleh Tuhan untuk mempertahankan imannya
Dalam Alkitab kita tahu bahwa peristiwa itu terjadi antara Abraham dengan Ishak. Nah, saudara-saudara kita di sebelah tidak memberikan pernyataan jelas walaupun mereka klaim bahwa itu adalah saudaranya Ishak yang dari ibu tirinya atau ibu yang lain. Tapi kita tetap percaya bahwa apa yang ditulis Alkitab itu kita meyakini itu. Tapi mereka melakukannya, memperingatinya itu dari tahun ke tahun. Sebagai hari raya kurban. Karena itu mereka menyembeli sapi. Saudara lihat di Surabaya, di mana-mana kota, ternak banyak sekali ditaruh di pinggir jalan, di mana pasar-pasar hewan. Dan mereka melakukannya itu dengan serius dan luar biasa. Banyak biaya, dana dikorbankan, orang membeli untuk melakukannya. Tapi saya mau katakan bahwa batasannya sampai di Abraham. Karena tujuan mereka merayakan itu memperingati apa yang dilakukan menurut mereka oleh Ibrahim, kata mereka. Dan mempersembahkan putranya kepada Tuhan, dan mereka melihat bahwa itu cobaan yang cukup berat dan dia mengalami kemenangan ketika diuji imannya. Karena itulah alasan itu mereka merayakan kurban dengan merujuk kepada domba yang diberikan yang tersesat dalam belukar, dan kemudian Abraham mengambilnya dan mengorbankan, menggantikan Ishak dalam konteks Alkitab. Dan menurut mereka putranya yang lain, tetapi alasan itulah mereka memuliakan Tuhan, menyembah Allah dengan mengorbankan sebagai tanda memuliakan Abraham. Jadi batasannya saudara paham betul bahwa sampai di Abraham. Nah, mari kita melihat tentang kekristenan, apa itu hari raya roti tidak beragi sebelum kita baca Alkitab. Saya mau baca dulu alasannya apa itu hari raya roti tidak beragi. Hari raya roti tidak beragi adalah sebuah hari raya Yahudi yang dirayakan selama 7 hari sehabis Paskah. Jadi setelah Paskah orang Yahudi merayakan hari raya roti tidak beragi selama 7 hari. Tersebut orang Yahudi membakar roti tidak beragi sebagai peringatan akan malam pembebasan orang Ibrani dari perbudakan di Mesir. Nah, sekarang saudara mulai punya gambaran melihat ini ada sebuah perbedaan. Ini kontradiksi yang terjadi, saudara lihat. Hari raya tidak beragi, kelompok Yahudi merayakan itu setelah Paskah dan membakar roti tidak beragi, makan selama 7 hari dengan tujuan memperingati pembebasan mereka keluar dari Mesir. Nah, itu dirayakan bertahun-tahun. Kita baca Keluaran pasal yang ke-12. Nah, sekarang kita lihat Alkitab berbicara tentang hari raya roti tidak beragi. Keluaran pasal 12. Perhatikan di sana ayatnya yang ke-7. Kemudian saya baca dari ayat 6 saja. Kamu harus mengurungnya, maksudnya domba itu, sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel berkumpul, harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga, yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Perhatikan ayat yang ke-12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh
dan kepada semua Allah huruf kecil dewa di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Ayat 13. Dan darah itu menjadi, perhatikan baik-baik, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Dan lihat, apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu, jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, inilah yang dirayakan oleh orang Yahudi selama 7 hari setelah Paskah dengan hari raya roti tidak beragi. Makan 7 hari, memperingatkan Paskah. Nah, Paskah ini yang terjadi di Mesir pada awal mulanya, rancangan Allah terus dilakukan, diturunkan kepada Musa. Dan Musa sebagai pelaksananya dan orang Israel melakukannya. Dan kita lihat jelas sekali Alkitab mencatat itu. Bahwa yang dikorbankan pada malam itu orang Israel adalah domba yang sudah dikhususkan. Dan dijaga betul selama 14 hari. Dijaga. Dan kemudian pada sore menjelang malam itu disembelih. Setelah disembelih kemudian korban itu darahnya diambil dan harus dilaburkan pada tiang atas ambang pintu rumah. Dan 2 tiang samping kiri kanan disaput dengan darah itu. Karena Tuhan berkata, malam ini aku akan melewati Mesir. Dan tulah ini akan memusnahkan semua orang anak-anak sulung di Mesir termasuk hewan. Tetapi apabila aku melihat darah itu di ambang pintu dan tiang pintu rumah orang Ibrani, aku akan lewat. Artinya maut itu tidak akan masuk karena ada perlindungan oleh darah. Ada perlindungan oleh darah. Darah itu melambangkan penolakan terhadap sebuah ancaman. Darah itu menggambarkan tentang proteksi perlindungan yang aman. Darah itu melambangkan kesepakatan Tuhan dengan perjanjiannya. Bahwa dia tidak akan melanggar apa yang sudah dijanjikan dan dilakukan. Dan itulah yang terjadi sampai orang Ibrani memperoleh perlindungan dari tulah yang terjadi. Jadi itulah yang dirayakan oleh orang Yahudi. Dan disebut hari raya roti tidak beragi. Nah, sekarang kita lihat. Dan itu Alkitab berkata bahwa kamu harus merayakannya turun-temurun. Harus dirayakan turun-temurun. Karena itu juga Yesus melakukannya. Mari kita baca di dalam Matius pasal 26. Perhatikan dalam Injil Matius pasal yang ke-26. Ayat yang ke-17 berkata begini. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi. Ya, dengarkan baik-baik lagi. Ini dari kitab Keluaran sudah ditulis dari zaman orang Ibrani keluar dari Mesir. Ketetapan merayakan hari roti tidak beragi. Dari keturunan sampai dengan zaman Yesus. Saudara tahu berapa ratus tahun dirayakan. Jadi pada generasi Yesus, pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Dengarkan. Di manakah engkau kehendaki
kami mempersiapkan Paskah bagimu. Loh, bagi Yesus. Bukan hal yang lain, ditujukan kepada Yesus. Dan jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba di dalam rumah Allah, di dalam rumahmu lah. Aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Itu kata Yesus. Aku mau merayakan Paskah bersama dengan murid-muridku. Ayat 26 perhatikan berkata begini. Dan ketika mereka sedang makan, perhatikan baik-baik. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dengar ya, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bapak Ibu, pertanyaan saya, roti dan darah itu ada, dilambangkan sebagai roti dan anggur. Pertanyaannya, dombanya di mana? Domba di mana? Ada roti, ada darah. Lalu dombanya mana? Ya, domba itu Yesus sendiri. Jadi dia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan, dia bilang inilah tubuhku. Kemudian mengambil cawan dan memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah dari cawan ini karena ini adalah darahku. Jadi ini merambangkan, merujuk atau menunjuk kepada dirinya sendiri bahwa dialah domba Paskah. Yang dirayakan oleh zaman dahulu oleh orang Yahudi, orang Ibrani tentang hari raya roti tidak beragi. Karena setelah Paskah 7 hari merayakannya. Memperingati tentang sebuah pengorbanan. Memperingati tentang sebuah pembebasan. Memperingatkan tentang sebuah kelepasan. Memperingatkan tentang sebuah kemerdekaan. Kelepasan dari belenggu Mesir. Dan itulah yang disebut hari raya roti tidak beragi. Dirayakan 7 hari makan roti yang tidak beragi. Kenapa tidak beragi ya? Karena saudara tahu pemahaman ragi adalah sesuatu yang busuk. Ragi adalah sesuatu yang baunya tidak sedap. Membuat roti itu mengembang tetapi dari hal yang kurang baik. Tuhan mau ada kemurnian tanpa ragi. Hidup ini harus kemurnian, ketulusan, kekudusan, kesucian tanpa ragi. Karena itu 7 hari orang harus memakan roti tanpa ragi dan memperingati tentang pengorbanan, kelepasan, pembebasan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekarang kita sudah mulai mempunyai pemahaman yang jelas tentang apa itu korban, tentang apa itu hari raya korban. Jadi kalau kita perhatikan tentang saudara-saudara kita, tetangga kita, mereka berhenti di Abraham. Yang dibilang Ibrahim. Kita melanjutkan. Kita tidak berhenti. Kita mengakui bahwa Ibrahim memang persembahkan. Tapi saya mau katakan bahwa Alkitab tidak mengisyaratkan kepada kita detail-detail untuk kita mengerti. Tapi itu adalah sebuah lambang. Itu adalah sebuah gambaran. Sebuah gambaran yang ditampilkan bagi kita. Dan saya katakan aslinya adalah
Yesus. Jadi kita memahami kalau orang merayakan hari-hari itu, kita tahu bahwa kita melebihi semuanya. Karena kita tidak berhenti merayakan sebuah gambaran atau sebuah lambang. Tapi kita sampai mengalami pribadi yang digambarkan itu. Kita mengalami pribadi yang digambarkan itu. Pribadi yang menjadi lambang itu. Pribadi yang digambarkan. Karena darah itu disaput pada tiang rumah mereka. Dan perlindungan terhadap mereka itu terjadi. Itu sebuah gambaran. Itu sebuah lambang. Dan penggenapannya ada pada Yesus Kristus. Karena itu Yesus ketika perjamuan malam, dia bilang kepada murid-muridnya, minumlah dari cawan ini. Karena inilah darah perjanjian untuk pengampunan dosa. Bukan sekedar menyelamatkan kita dari maut dan ancaman. Tapi keselamatan kekal di sorga menjadi jaminan. Jadi kita mesti menghargai ini sungguh-sungguh. Sebuah pengorbanan yang luar biasa. Oleh karena itu kita melihat kenapa 1 Korintus pasal 5 ayat 7. Coba 1 Korintus pasal 5 ayat 7. Nah, 1 Korintus pasal 5 ayat 7 memang orang-orang buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus Yesus. Paulus menulis dan mengirim surat kepada jemaat di Korintus, menegaskan kepada mereka bahwa domba Paskah itu adalah Kristus. Hari raya roti tidak beragi 7 hari dirayakan itu rujukannya kepada Yesus. Itulah domba Paskah. Oleh karena itu Yohanes pasal 1 ayat 29, Pembaptis Yohanes berkata begini dalam pasal 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Amin. Paulus berkata domba Paskah itu yang disembelih yaitu Kristus. Dan hari itu dia tampil di depan Yohanes Pembaptis dan semua orang melihat karena tangan Yohanes menunjuk kepada Yesus dan untuk membawa semua orang melihat kepada sasaran yang ditunjuk. Dan Yohanes bilang, inilah dia anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Orang Ibrani memberikan satu tanda sebagai lambang dan gambaran pembebasan dari itulah kematian. Tapi Yesus datang memberi jaminan bagi seluruh keturunan manusia yang hidup di generasi zaman perjanjian baru. Bahwa darahnya bukan menyelamatkan saudara dari rumah saudara, tapi kekekalan kekal, hidup yang kekal. Karena pengampunan dosa. Itu lambang, itu artinya pembebasan yang dilambangkan. Orang Ibrani keluar dari Mesir. Orang Ibrani keluar dari perbudakan. Yesus datang dan darahnya dicurahkan di atas kayu salib. Untuk pembebasan dosa orang. Pelepasan, kemerdekaan. Kalau Ibrani merayakan keluar dari Mesir. Kalau kita merayakan keluar dari dosa. Dan kita menikmati hidup yang kekal. Jadi bagi Israel pembebasan dari Mesir itu adalah perjalanan iman mereka kepada Allah. Dan bagi generasi kita penghapusan dosa atau pembebasan dari dosa. Jadi ini konsep yang benar supaya kita mengerti. Mengapa kita selalu pada hari raya Paskah kita beribadah. Tapi saya mau katakan bahwa ibadah Paskah bukan kita sekedar merayakan sebuah gambaran atau lambang, tidak.
kita mengalami Paskah itu. Karena Yesus bukan sebuah gambaran lagi, satu pribadi yang datang kepada kita. Karena orang Ibrani, orang Yahudi merayakannya sebagai gambaran. Tapi kita, Yohanes bilang dia bukan gambaran. Asli yang datang dan tampil. Bukan lambang lagi, tapi asli. Karena itu Yohanes menunjuk kepadanya. Kalau dulu orang Yahudi Ibrani merayakan satu lambang darah dan domba. Tapi sekarang aslinya tampil. Dia inilah yang menghapus dosa dunia. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu Saudara. Bahwa kita bangga punya Allah yang memberikan Alkitab kepada kita. Dalam penelitian dan ditulis firman ini bagi kita. Kita mempunyai kelengkapan perjalanan kisah keselamatan. Mereka berhenti pada tokoh yang kita juga percaya bahwa itu juga Bapak kita Abraham. Tapi kita tidak berhenti di Abraham. Dan Abraham bukan lambang. Yesus adalah yang digenapi. Kita masuk dalam penggenapan. Kita punya lengkap. Karena dulu memang gambaran. Tetapi sekarang kita menikmati pribadi yang datang asli. Karena itu bersyukurlah saudara. Kalau saudara percaya Yesus. Bersyukurlah saudara. Kalau saudara memahami Yesus. Bersyukurlah saudara. Kalau saudara menerima Yesus sebagai juru selamat. Karena Yohanes bilang. Dia ini yang menghapus dosa dunia. Haleluya. Saya percaya kita mesti mengerti pemahaman ini. Dan kita bisa menolong saudara-saudara kita, tetangga kita untuk menjelaskannya. Bahwa ini yang benar menurut Alkitab. Keyakinan. Karena itu kita percaya. Dialah domba Paskah. Dia yang dikorbankan. Jadi baiklah hari raya Idul Adha kita merayakannya sebagai pengorbanan Kristus. Saudara makan daging dikirim kepada saudara makan saudara dan terima kasih Tuhan atas pengorbanan ini. Karena mengingatkan aku tentang engkau bahwa engkau mati dan darahmu untuk menghapuskan dosaku. Selesai. Amin. Selesai, saudara diberkati. Karena itulah konsep, itulah tujuan kita. Supaya kita tahu bahwa kita punya Alkitab menjelaskan begitu lengkap untuk kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya berpikir itu saja yang bisa saya sampaikan bagi kita. Dalam pemahaman kita, apa itu hari raya roti tidak beragi. Dan apa itu hari raya kurban atau dibilang Idul Adha. Sekarang kita mempunyai pemahaman yang jelas. Perbedaan di mana dan kebenaran ada di mana. Penyelesaian di mana, kelengkapan ada di mana. Kita sempurna. Kenapa? Karena disempurnakan oleh Yesus. Amin. Jadi hidup saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur kepadamu hari ini. Bahwa pada malam hari ini engkau memberkati kami dengan memberikan sebuah pencerahan. Supaya kami memahami situasi dan apa yang terjadi dalam konteks ibadah-ibadah kami. Maupun dengan saudara-saudara kami yang lain. Kiranya kami juga dapat menolong mereka yang belum memahami tentang arti sebuah pengorbanan atau kurban. Supaya kami berbicara tentang engkau Yesus adalah kurban yang sejati. Yang menghapus dosa dunia dan darahmu menyucikan kami. Supaya kami memperoleh pembebasan bukan dari Mesir. Tapi dari perbudakan dunia yang membawa dosa kepada kami. Yesus menjadi pembebas bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan kami bersyukur menikmati dan memiliki Allah yang hidup. Yang mempunyai jaminan kekal dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati. Mari angkat tangan saudara dan terima berkat. Kasih karunia Allah datang untuk engkau dan membuat engkau menjadi berkat. Sehingga engkau dapat kemana-mana untuk bersaksi tentang Yesus dan pengorbanannya. Di dalam pertolongan Yesus Kristus akan menopang dan menolong engkau dengan kita semua. Sebagai pembebasan bahwa darahnya tertumpah bagi kita. Dan dalam pelayanan kasih karunia Roh Kudus menyertai kita senantiasa.
menghibur dan memberikan semangat dan sukacita dan spirit untuk kita tetap pergi terus dan bersaksi bagi nama Tuhan. Terpujilah Bapa di sorga di dalam nama Yesus. Terima berkat dan pulang dengan damai sejahtera dan sukacita. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita.